different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membuat sebuah video wawancara dan observasi dengan tema Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Giska Widianese dari kelas Pendidikan Administrasi Perkantoran 2024C dengan NIM 3 digit terakhir 107. Nama saya Putu Permatasari dengan NIM terakhir 035 kelas 2024A. Perkenalkan, saya Nehalele Pelukusna dengan 3 digit NIM terakhir 136 kelas 2024C. Perkenalkan, nama saya Fira Asif Kirana dengan NIM 3 digit terakhir 116 dari kelas 2024C. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Emilia dengan NIM terakhir 132 dari kelas 2024C. Perkenalkan, nama saya Adelia Initi Gausi dari kelas Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas 2024D dengan NIM akhir 193. Perkenalkan, nama saya Azra Destia Putri dari kelas 2024C dengan NIM terakhir 133. Perkenalkan, nama saya Minteri Garo dari kelas 2024C dengan NIM terakhir 148. Perkenalkan, nama saya Ataya Zakia dengan NIM terakhir 009 dari kelas 2024A. Sebelumnya, terima kasih untuk Ibu Eni Veronita sudah bersedia menjadi narasumber kami untuk tugas mata kuliah Pancasila berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. Baik, langsung saja untuk sesi wawancara. Yang pertama, apa yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman dalam pembangunan masa depan Indonesia? Yang pertama jelasnya satu, di mindset generasi muda harus memindsetkan pedoman dalam segala tingkah laku mereka adalah Pancasila dengan 5 sila. Terus kedua, kalian sebagai generasi muda itu juga diharuskan menggali potensi dari nilai-nilai yang ada di Pancasila itu mana yang relevan sama kehidupan sekarang, direlevankan ya, bukan kalau versinya yang lama Pancasila itu nilai 5 sila itu relevannya dalam hal ini. Sekarang diupdate, ya tetap relevan tapi dalam hal yang apa, dikondisikan dengan yang sekarang. Dan juga dengan pemanfaatan teknologi tentunya. Sekarang nggak zamannya ya, kalau kita berkehidupan berbangsa nggak menggunakan teknologi. Nah, itu juga sama dengan yang tadi, sebagai agen perubahan pemuda, kita juga sebagai agen pemanfaatan teknologi ya, untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila. Itu tentunya yang perlu jadi perhatian ya untuk generasi muda saat ini ya. Karena bukan sebagai pencetus ya, bukan sebagai pencetus itu beda loh rohnya. Kalau pencetus itu kan sudah mendarah daging gitu. Kalau kalian kan melanjutkan aja nilai-nilai yang harusnya dikembangkan. Balik ke pertanyaan selanjutnya, program pembangunan yang mencerminkan penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu seperti apa? Coba kita lihat IKN. Kemasannya IKN sekarang bagaimana? Megah bangunannya. Iya kan? Bangunannya kayak megah gitu. Terus apa konsep yang didasarkan untuk bangunan megah itu, ada konsep apa? Burung Garuda. Kalau kita telusuri lagi, burung Garuda itu sebenarnya kan dari Pancasila itu kan kita gambarnya burung Garuda gitu ya. Nah, seperti itu salah satu untuk
membumikan gitu loh Pancasila di kehidupan sekarang. Ya. Terus yang kedua berikutnya itu kan dalam bentuk bangunan ya kan. Bangun kira-kira apa lagi? Setiap hari kita mesti bergelut loh dengan kayak ginian di bidang apa? Mungkin dari sumber daya manusianya SDM-nya sekarang kita mau membentuk manusia yang berpancasila seperti apa? Coba kalian lihat sekarang di kurikulum sekarang saat ini kan ada yang namanya P5 ya. Apa di kampus juga ada ya? Nggak ada ya. Kalau di level sekolah itu kan ada P5 ya. Project Profile Pelajar Pancasila. Diharapkan mulai sedini mungkin profil Pancasila itu melekat di masyarakat Indonesia. Nah, mulai mereka dibuktikan. Selain itu di bidang ekonomi. Nah, ekonomi saat ini kalau kita lihat ekonomi Indonesia saat ini agak beda loh dengan dulu-dulu ya. Saat ini ada juga yang namanya UMKM. Ya, UMKM. Itu juga kalau kita lihat UMKM berdirinya, pasti UMKM itu singkatannya masyarakat kecil menengah. Usaha Masyarakat kecil menengah. kecil menengah. Kalau kalian lihat UMKM itu sebenarnya kan kumpulan beberapa orang gitu ya yang berusaha untuk ya dulu namanya kita kewirausahaan. Nah di UMKM itu dikoordinasikan sama pemerintah, gitu kan, difasilitasi. Ada yang diberi support dana, ada yang disupport pelatihan. Tentunya diarahkan untuk apa? Untuk menguatkan Indonesia kan. Nah itu sesuai nggak dengan nilai Pancasila? Sesuai kan? Gotong royong itu ya. Nah nilai-nilai Pancasila itu masuk. Iya kan? Seperti itu. Itu salah satu kalau di bidang ekonomi. Pertanyaan ketiga, bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia? Nah, tadi pedoman pembangunan ya, ramah lingkungan Indonesia. Tadi sudah disebut sebenarnya. Contohnya IKN tadi loh. IKN itu ramah lingkungan nggak bangunannya? Ramah. Ya kan? Green ya. Terus bahkan dia tidak ada efek rumah kaca kan. Kalau dulu kita loh ya, orang membangun itu cenderung megahnya pakai kaca. Padahal itu kan bisa mempengaruhi lingkungan ya. Efek rumah kaca jadi panas gitu kan. Ini kan enggak konsepnya ya. Ada partisi-partisi gitu ya dari logam terus menyatu sehingga warnanya jadi apa? Kehijauannya. Nah, itu menyatu dengan alam. Nah, itu salah satu konsep pembangunan yang ramah lingkungan ya. Konsepnya Pancasila kan. Ya, seperti itu yang perlu dipikirkan. Tapi juga bikin heboh ya. IKN itu ya. Terus apalagi selain dalam pembangunan untuk fisik ya itu ya, apalagi ya. Sekarang untuk kegiatan beribadah misalnya ya. Sekarang kan sudah diperbolehkan ya, nggak hanya agama tertentu ya. Sekarang kan ada undang-undang ya, bahkan kita sudah jumpai ya banyak rumah ibadah yang boleh dikata nggak jauh ya, kayak gitu kan, seperti itu. Terus juga sekarang difasilitasi kan pemerintah. Kalau kalian perhatikan di channel-channel televisi, mimbar agama itu tidak didominasi satu agama kan, cuma dibagi ya. Kalau agama ini hari apa, ini hari apa. Nah, itu salah satu untuk melestarikan juga ramah lingkungan, ya kan, tidak menyinggung kan itu ya. Semua merasa punya bagian yang sama, gitu kan. Ya. Pertanyaan keempat, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga agar pembangunan nasional tetap berjalan dengan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama yang harus dilakukan pemerintah, khususnya kalau pemerintah berarti pemimpinnya. Ya, pemimpinnya harus apa?
pemimpinnya harus benar-benar memikirkan nilai-nilai Pancasila apa yang nantinya gitu, akan apa ini ya, diterapkan di pembangunan itu. Ya, itu harus. Contoh kebijakan-kebijakan perekonomian itu harus seperti itu. Ya, mungkin ada kemudahan misalnya ini ya untuk perusahaan yang skala kecil gitu ya. Kemudahannya dengan apa? Gitu kan? Itu kan untuk merefleksikan Pancasila keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus juga ini kita juga sekarang sudah mulai ya di kantor-kantor itu ada tulisan good government gitu ya. Ya, bahkan loh ya di instansi pemerintah ditulis besar-besar gitu loh. No corruption. Ya, silakan laporkan gitu. Kalau di instansi ini terjadi korupsi, sering toh? Nah, itu sarana untuk menjadi lembaga yang government itu ya, itu juga nilai-nilai Pancasila tentunya di situ ya. Terus kemudian untuk personalnya sendiri, pemimpinnya sendiri juga diharapkan menjadi teladan ya. Sehingga apa? Sebelum pemilihan presiden, wakil, terus anggota DPR ada apa yuk? Ada tes toh, ya kan? Katakanlah ada tes khusus gitu ya. Kalau sudah ditelusuri di situ ada kecacatan moral gitu ya, karakter di calon pemimpin nggak jadian, pernah kan prebok, pernah dijumpai misalnya, ini pernah korupsi sekian nggak jadi, akhirnya jadi anggota DPR. Nah itu salah satu caranya untuk membangun tetap biar berpedoman pada Pancasila di segala aspek termasuk pemerintahan, ya kan? Pertanyaan terakhir, apakah ada tantangan terbesar dalam menerapkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era modern saat ini? Banyak tantangan terbesarnya, apalagi sekarang arus globalisasi nggak bisa dicegah. Informasi bisa dicegah kalian? Nggak bisa. Tantangan itu kalau kita nggak kuat bentengnya bisa masuk itu semua. Makanya tugas kita semua ya, banyak guru, bagaimana kita itu menyikapi dinamika globalisasi. Dimulai dari keluarga dulu, penguatan karakternya, roh Pancasilanya itu ada harusnya dari keluarga, ya. Terus sekarang apalagi selain globalisasi sudah mulai apa yang sering ada loh sekarang ini? Ayo, sudah menyulut sih sebenarnya, mulai ada paham-paham radikalisme, ya kan? Ini tentunya pemerintah harusnya apa? Pendekatan ke tokoh-tokoh agama dalam mengimplementasikan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa, sehingga paham radikalisme itu tidak tersebar dan kemana-mana. Itu bisa diantisipasinya dari tokoh-tokoh agama untuk penguatan di sila pertama. Ya seperti itu ya, salah satunya. Terus apa lagi kira-kira? Pendidikan karakter di sekolah-sekolah ya, pendidikan karakter. Terus apa lagi? Mungkin perlu ya sekarang ini sekolah-sekolah ini wajib membuat slogan-slogan gitu ya di setiap sudutnya ya. Kapan hari itu ada dari mana itu universitas ya, rasanya dia penelitian berapa tempelan kayak mutu-mutu yang membangun karakter anak itu sudah mulai digalakkan ya.
Ini tentunya dari perguruan tinggi ya, yang sudah mulai mencermati hal itu. Otomatis kalau ada slogan-slogan yang berkarakter itu kan termasuk ya, masuk lewat mata, otomatis dipikirkan. Apalagi gurunya memberi contoh, keteladanan, wis mantap ya. Nah, seperti itu ya. Itu yang Bu Vero rasa ya, untuk mengatasi tantangan itu harus dari semua pihak ya. Baik, terima kasih Ibu untuk partisipasi dan waktunya. Dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf.